Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Nur Asyifa Ruhiyat dengan NPM 10221011 dari kelas C1 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Ma'rifatullah untuk tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama ada Alhamiyatu Ma'rifatullah, yaitu pentingnya mengenal Allah. Yang kedua at-thoriq ila Ma'rifatullah, yaitu cara menuju Ma'rifatullah. Yang ketiga ada al-mawani fi Ma'rifatullah, atau penghalang mengenal Allah. Yang keempat ada al-adillah ala wujudillah, atau bukti kebenaran Allah. Yang kelima ada tauhidullah, atau mengesahkan Allah. Dan yang keenam ada al-haya fi zilali tauhid, atau hidup di bawah naungan tauhid. Ahamiyatum ma'rifatullah, atau pentingnya mengenal Allah. Ma'rifah berasal dari kata arufa ya'rifu ma'rifah, yang berarti mengenal. Kata mengenal di sini bukan mengenali zat Allah, tetapi cara manusia untuk mengenal Allah baik wujud maupun sifat-sifatnya. Dengan mengenal Allah, kita akan mendapat banyak manfaat. Di antaranya, yang pertama ada al-khalifah, atau yang berarti wakil Allah di muka bumi. Yang kedua ada takminuddin, atau diteguhkannya agama Islam di muka bumi. Dan yang ketiga ada al-amnu, di mana Allah mengkondisikan orang-orang yang beriman rasa aman dan tentram. Pentingnya mengenal Allah ini didukung dengan dalil yang kuat. Ada yang pertama dalil nakli, yaitu di mana Allah SWT menurunkan firman-firman-Nya dalam Al-Quran yang ditujukan sebagai petunjuk dan peringatan untuk umat manusia. Dalil akli yaitu dalil yang berasal dari akal manusia, di mana manusia merenungkan apa yang ada di alam semesta. Selanjutnya dalil fitrah, yaitu di mana berasal dari fitrah manusia. Sarana-sarana yang menghantarkan manusia dalam mengenal Allah. Yang pertama akal sehat, yang kedua dari para rasul, yang ketiga ada asma dan sifat Allah. Ada dua cara dalam mengenal Allah. Yang pertama jalan yang bukan atas petunjuk Islam, di mana jalan ini dilalui oleh orang-orang yang beranggapan bahwa Allah itu tidak ada, karena mereka tidak dapat melihatnya oleh mata kepala mereka sendiri. Padahal, indera penglihatan manusia itu terbatas. Dan ada pula jalan atas petunjuk Islam, di mana jalan ini menggunakan prinsip keimanan dan akal pemikiran melalui ayat qauliyah dari Al-Quran dan hadis, ayat kauniyah dari alam semesta, dan mukjizat. At-thoriq ila ma'rifatullah, atau jalan mengenal Allah, adalah hal yang ditempuh manusia untuk mengetahui dan meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengetahui dan meyakini sifat-sifat serta perbuatan Allah. Ada 3 cara jalan yang bisa ditempuh dalam mengenal Allah. Yang pertama itu melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ayat qauliyah, di mana ayat-ayat ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tercantum dalam kitab-kitabnya. Selanjutnya ada ayat kauniyah, di mana ayat-ayat ini terdiri dari ciptaan Allah, yaitu seperti alam semesta dan isinya. Yang kedua adalah jalan mengenal Allah melalui metode Islam. Yang pertama dengan nakli dan akli. Dalil nakli memberikan informasi lebih lengkap dan akurat tentang hal-hal yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan dalil akli digunakan untuk memperkuat penemuan dan pemahaman itu. Yang kedua ada membenarkan. Membenarkan di sini adalah membenarkan pemahaman-pemahaman yang ada dari dalil nakli dan akli. Yang ketiga ada menghasilkan iman. Yang terakhir ada jalan mengenal Allah melalui metode non-Islam, di mana metode ini berangkat dari prasangka dan kepentingan nafsu yang hanya akan dapat menimbulkan keraguan dan kebimbangan. Selanjutnya ada al-mawani fi ma'rifatullah, atau penghalang mengenal Allah. Ada 2 penghalang dalam mengenal Allah. Yang pertama marodu aswat, atau penyakit syahwat. Ada al-fisku atau fasik.
merupakan orang yang senantiasa melanggar perintah dan larangan Allah. 2. Ada kesombongan atau al-kibru. Kesombongan merupakan suatu sikap di mana hati seseorang ingkar dan selalu membantah terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ada az-zulmu atau kezaliman. Kezaliman adalah meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Yang keempat ada dusta atau al-kizbu, di mana kedustaan ini merupakan sikap sombong atau pura-pura dan pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada marodu sahwat atau penyakit subhat. Ada 4. Yang pertama al-jahlu atau kebodohan, yaitu yang tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada al-irtiyab atau keraguan-raguan. Hal ini disebabkan karena sedikitnya ilmu dan ma'rifat atau pemahaman. Ketiga ada al-inhirot atau penyimpangan, yang dimana manusia tidak mau berpegang teguh kepada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat ada al-ghaflah atau kelalaian. Disebutkan bahwa jika manusia tidak menggunakan potensinya untuk memahami ayat-ayat Allah, maka mereka akan terhalang dalam mengenalnya. Bab selanjutnya adalah al-adillah ala wujudillah atau bukti kebenaran Allah, eksistensi Allah. Keimanan kepada Allah adalah hal yang paling utama yang harus dijiwai oleh setiap manusia. Allah adalah zat yang tidak terbatas, yang berbeda dengan manusia. Dengan sholatlah, manusia dapat berkomunikasi dengan Allah. Selanjutnya, dalil mengenai eksistensi Allah. Yang pertama, dalil fitrah yang terdapat di Quran Surat Al-Ankabut ayat 61. Selanjutnya, ada dalil indra yang terdapat di Quran Surat Al-Anfal ayat 10. Ada dalil akli yang terdapat di Quran Surat Fusilat ayat 53. Selanjutnya, dalil nakli yang terdapat di Quran Surat An-Nisa ayat 82, dan ada dalil sejarah yang terdapat di Quran Surat Ali Imran ayat 137, mengagungkan Allah. Dalam Quran Surat Al-Isra ayat 111, Nabi diajari cara memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kemahaesaan, kesempurnaan, dan keagungan. Kemudian Nabi juga diperintahkan untuk mengagungkannya baik dengan perkataan maupun perbuatan. Mentauhidkan Allah. Mentauhidkan berarti mengakui akan keesaan Allah, Tuhan yang Maha Esa, dan sering disamakan dengan tiada Tuhan selain Allah. Tauhid mengetahui dan meyakinkan bahwa Allah itu tunggal, tidak ada sekutunya. Seperti yang telah difirmankan oleh Allah dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 92. Materi selanjutnya adalah Tauhidullah. Tauhidullah bermakna mengesahkan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Rububiyatullah yang berarti beriman kepada satu-satunya Rabb yang memiliki, merencanakan atas apa yang terjadi di alam semesta. Tauhid rububiyatullah dibagi menjadi 3. Pertama ada Khaliqun atau pencipta. Ini adalah Allah Maha Pencipta yang menciptakan alam semesta ini beserta isinya. Yang kedua ada Rozikon atau memberi rizki. Yang ketiga Malikon atau raja dan pemilik. Selanjutnya ada Mulkiyatullah, adalah Allah, raja segala makhluk. Dengan kehebatan ini seharusnya seluruh makhluk dapat tunduk kepada Allah. Tauhid Mulkiyatullah meliputi kepemimpinan, pembuatan hukum, pemerintah, dan yang dituju. Ilah yang abadi merupakan penghayatan terhadap keyakinan bahwa Allah sebagai ilah yang disembah dan dapat membuat manusia tunduk mengabdikan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhidullah ibadah, yaitu pengabdian diri manusia boleh berlaku kepada siapa saja berdasarkan kefahaman dan keyakinan seseorang. Ada 2 hal yang harus dilakukan untuk menjalankan tauhidullah ibadah. Yang pertama, mengingkari togut, di mana togut ini merupakan benda atau hal-hal yang dipercayai dan disembah oleh manusia selain kepada Allah. Selanjutnya, iman kepada Allah. Kita hanya boleh mengabdi kepada Allah. Keimanan kepada Allah tidak dapat dilihat kecuali dengan pengabdian diri sepenuhnya. Mengesahkan Allah dalam beribadah, maksudnya adalah saat kita beribadah tidak boleh mencampurinya dengan hal-hal yang dapat menimbulkan syirik atau hanya ingin dipuji oleh orang lain.
Akhtar asyirik atau bahaya syirik. Jahil terhadap togut ini membuka kemungkinan yang cukup besar kepada semua orang untuk menjadi syirik kepada Allah. Ini ada beberapa macam-macam togut. Yang pertama adalah setan, pemerintahan yang zalim. Ini merupakan bentuk penguasa-penguasa yang zalim. Selanjutnya hukum jahiliyah. Hukum ini adalah hukum yang dibuat melampaui batas yang telah ditetapkan oleh Allah. Dukun atau tukang sihir. Amalan sihir merupakan amalan yang bertentangan dengan ajaran Al-Quran. Yang terakhir ada berhala, yaitu sesuatu yang mati dan tidak memiliki ruh. Dan ini merupakan bahaya-bahaya dari syirik. Yang pertama adalah kezaliman yang besar, tidak mendapat ampunan, dosa yang besar, kesesatan yang jauh, diharamkan surga, akan masuk neraka, dan dihapuskan amal perbuatannya. Dan materi yang keenam yaitu al-hayatu fi zilali tauhid. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki zat yang maha sempurna yang berbeda dengan makhluk ciptaannya, dan tidak ada satupun yang bisa setara dengannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha sempurna ini juga memiliki sifat-sifat yang tidak terbatas. Seperti yang kita tahu bahwa sifat Allah itu terbagi menjadi 3, yaitu sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Allah memiliki nama-nama yang baik dan indah hanya dimiliki olehnya. Al-af'al merupakan bentuk keesaan Allah pada segala perbuatannya yang terjadi dan berlaku di alam ini. Semua adalah kehendak dari perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam-macam tauhid. Yang pertama ada asma dan sifat, itu meyakini bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna. Ar-rububiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam hal penciptaan, kepemilikan, dan pengurusannya. Al-mulkiyah, yaitu mengesahkan Allah sebagai satu-satunya pemimpin, pelindung, dan yang hanya berhak untuk menetapkan aturan. Uluhiyah, yaitu pengesahan Allah dalam ibadah, yakni bahwasannya hanya Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Ketauhidan yang ada ini dicantumkan dalam satu kalimat, yaitu la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Maka kita sebagai seorang muslim yang hidup di bawah naungan tauhid harus menjadikan Allah sebagai mahbuban yang dicintai, Robban maksudan, Tuhan yang dituju, ilahan ma'budan, Tuhan yang disembah, dan malikan muta'an, raja yang ditaati. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena segala yang baik hanya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.